Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Nicola Nurtina Nasanur, NIM 180303165, semester 6, kelas D, Prodi Sosiologi, tugas ujian tengah semester, metode penelitian sosial kualitatif. Judul proposal, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M. Dua pesan penting yang saya temukan dari proposal yang telah dibuat yaitu, yang pertama, latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, peneliti akan menjelaskan dua hal penting dari bagian latar belakang. Kedua hal itu mengenai subjek penelitian dan tinjauan pustaka dari penelitian yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Penfui Timur, Kupang, berlokasi di Jalan Petra. Tujuan dibuatnya sistem ini sangat diharapkan memberikan manfaat baik bagi peneliti, pembaca, masyarakat yang nantinya akan membaca hasil penelitian yang telah dilakukan. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Penfui Timur. Dalam hal ini, peneliti sendiri dan juga masyarakat yang ada di kelurahan tersebut yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian tentang tingkat kepatuhan masyarakat 3M yaitu dari ke-10 informan yang telah diwawancarai memberikan pendapat berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pandangan atau pendapat yang diberikan tidak berbeda jauh antara satu informan dan informan lainnya, di mana tingkat kepatuhan masyarakat mengenai 3M presentasinya masing-masing. Dalam hal mencuci tangan, mereka berpendapat bahwa hampir semua orang tidak melakukannya. Tindakan ini dilakukan oleh masyarakat biasa yang mana dalam pikiran sudah melekat kata-kata yang mengatakan bahwa tanpa harus mencuci tangan pun keadaan tubuh seseorang akan tetap baik-baik saja. Selanjutnya adalah menjaga jarak, di mana untuk menjaga jarak agar tetap aman, hampir semua orang melakukan dan mematuhinya. Bukan hanya orang-orang yang dibekali dengan pengetahuan yang melakukannya, melainkan masyarakat biasa juga mematuhi hal yang sedemikian. Dan yang terakhir adalah memakai masker. Dalam hal ini pula, masyarakat selalu siap dan siaga untuk selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Tindakan ini dilakukan dan dipatuhi bukan hanya sekedar untuk tidak melanggar peraturan yang dibuat pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus, melainkan karena masyarakat memahami dan mengerti bahwa bisa saja terinfeksi virus apabila terkena droplet dari lawan bicara. Kekebalan masyarakat terhadap protokol 3M berdampak pada kesehatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang terserang virus COVID-19 bukan hanya karena kecepatan tertularnya virus, melainkan karena masyarakat yang kebal akan protokol kesehatan dan lambatnya kesadaran masyarakat dengan keadaan yang sedang terjadi. Setelah dilakukannya wawancara, ternyata kekebalan masyarakat terhadap 3M disebabkan oleh masyarakat sulit untuk memahami setiap pemberitahuan tentang COVID-19 serta apa dampak yang paling serius ketika seseorang terinfeksi virus. Hal demikian terjadi karena penggunaan kata-kata yang disampaikan oleh pihak yang berkewajiban untuk bersosialisasi tentang wabah corona terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing. Kesimpulan dari saya mengenai hal tersebut yaitu berbijaklah dalam penggunaan istilah-istilah asing serta gunakanlah kata-kata yang mudah untuk orang lain terima dan mudah memahaminya. Yang ke B, kajian pustaka. 1. Nama peneliti dan judul penelitian. Nama peneliti Ilham Mirzaya Putra. Judul penelitian analisis determinan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan penelitian. Kekuatan dari penelitian adalah penelitian ini baru pertama kali dilakukan. Dengan demikian,
dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama, namun dengan metode yang berbeda. Penelitian ini juga merupakan salah satu tujuan untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, dikarenakan responden dari penelitian ini adalah masyarakat, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Kelemahan dari penelitian ini yaitu si peneliti kadang terlalu terlibat dalam masyarakat yang ditelitinya, sementara dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja agar tidak terinfeksi virus, sehingga sering terjadi pelanggaran kode etik penelitian yang pada prinsipnya melihat pola-pola masyarakat dari luar masyarakat itu sendiri. Terdapat persamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Setidaknya memudahkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian, mengingat kasus yang diangkat masih tergolong mudah dan belum terlalu banyak orang yang meneliti hal tersebut. Perbedaan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi sederhana dengan regresi linear berganda, yang mana analisis korelasi sederhana ini digunakan untuk melihat variabel bebas dan variabel terikat secara sendiri-sendiri, sedangkan analisis berganda adalah untuk menentukan korelasi antara satu variabel terikat dengan kombinasi dari dua atau lebih variabel bebas. Bukan hanya itu saja, terdapat perbedaan penggunaan metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, nama peneliti dan judul penelitian. Nama penelitian Ratna Kartikasari. Judul penelitian identifikasi penyebab ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan 3M di masa pandemi COVID-19. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari penelitian ini adalah penelitian ini baru pertama kali dilakukan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama, namun dengan metode yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan dengan mengacu kepada Health Belief Model atau HBM. Hasilnya terungkap bahwa pelanggaran yang dilakukan warga tidak sepenuhnya merupakan bentuk ketidakpatuhan. Banyak pelanggaran yang kurang memahami bahaya penularan COVID-19 dan memanfaatkan penerapan protokol kesehatan 3M. Sedangkan ketidakpatuhan warga disebabkan oleh motif ekonomi, sikap tidak adil, merasa berpotensi rendah terhadap penularan, serta tidak konsisten. Kelemahan penelitian ini adalah sebagai peneliti sudah jelas melakukan kesalahan, di mana untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan 3M, dilakukannya observasi dan wawancara terhadap warga yang melanggar penerapan 3M secara langsung. Sementara itu, kita didesak oleh pemerintah untuk tidak keluar dari rumah selama pandemi berlangsung. Alangkah baiknya kita melakukan wawancara secara virtual dan tidak memaksa agar terhindar dari pelanggaran kode etik sebagai peneliti. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tingkat kepatuhan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol 3M, di mana pelaku dari kepatuhan dan ketidakpatuhan itu merupakan masyarakat itu sendiri. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik wawancara dan observasi. Perbedaan pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penyebab ketidakpatuhan warga terhadap protokol kesehatan 3M. Sementara pada penelitian sekarang mengkaji tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M, sehingga indikator penulisannya juga sangat berbeda. Yang ketiga, nama peneliti dan judul penelitian.
Nama peneliti Reni Puspitasari, judul penelitian Hubungan Kecemasan dan Kepatuhan dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan, yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari penelitian adalah penelitian ini baru pertama kali dilakukan. Dengan demikian, bisa dijadikan sebagai bahan dasar dan peluang bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat kecemasan dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin merasa terancamnya seseorang saat berada pada satu kondisi, maka seseorang tersebut akan mencari jalan keluar agar bisa merasa aman. Seperti di saat pandemi seperti saat ini, rasa cemas akan dirasakan oleh semua orang, terlebih perasaan cemas terinfeksi COVID-19. Dengan rasa takut atau cemas tersebut, maka masyarakat akan lebih mematuhi protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Kelemahan dari penelitian ini adalah ketidakmampuannya dalam menjelaskan proses yang terjadi dalam objek atau variabel yang diteliti serta hubungan korelasinya. Dapat menimbulkan masalah etika, oleh karena peneliti membiarkan subjek terkena pajangan yang dicurigai atau dianggap dapat merugikan subjek karena penelitian dan pengambilan datanya terjadi pada saat pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah saja dan pikiran harus selalu tenang tanpa dibebani oleh sesuatu hal yang membuat imun seseorang lemah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan masyarakat terhadap protokol 3M dan kecemasan yang ditimbulkan dengan adanya virus COVID-19. Perbedaan dari penelitian ini adalah mengenai metode yang digunakan, di mana dalam penelitian sebelumnya adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sementara penelitian yang sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga pastinya akan berbeda pada indikator observasi. Sekian dan terima kasih.